Aduh, capek banget nonton Para Betina Pengikut Iblis. Jadi gini, film yang bagus menurut gue kayak nonton sulap aja. Salah satu kriterianya adalah mampu mempertahankan ilusinya hingga durasinya habis. Namun Para Betina Pengikut Iblis ini sudah gagal melakukan hal tersebut bahkan semenjak menit ke-10. Di mana ilusinya buyar karena kemunculan sebuah pendingin modern di tengah kampung terpencil tanpa listrik. Halo Sobat Kripik, balik lagi. Masih bersama gue Rangga di podcast Kripik Film. Di episode kali ini gue akan mereview sebuah film horor yang sangat hadu-hadu sekali, berjudul Para Betina Pengikut Iblis. Sejak awal Para Betina Pengikut Iblis yang nggak pernah menyebutkan lokasi ataupun tahun memang bisa dibilang diuntungkan. Karena pembuatnya jadi punya kuasa sekaligus leluasa untuk memasukkan apapun ke dalam penceritaan meski terlihat tidak lazim sekalipun. Mungkin film yang diarahkan oleh Rako Priyanto yang sebelumnya membuat remake Bayi Ajaib ini memang menerapkan konsep membuat film yang sembarangan. Mulai dari busana serta aksen berbahasa yang tampak bertubrukan secara kulturnya, hingga menempatkan props yang enggak sesuai zaman dan lingkungan sekitarnya, termasuk juga penggunaan sebuah freezer. Ketika setting dusunnya terlihat seperti film-film pendekar macam Jaka Sembung atau Wiro Sableng, terus orang-orangnya masih menggunakan obor untuk penerangan di malam hari, lalu rumah-rumahnya pun terbuat dari kayu dan bambu, dengan lantai masih beralaskan tanah. Wajar apabila saat melihat benda modern seperti freezer, jadi ibarat gue melihat jump scare yang sangat mengejutkan. Gue bertanya-tanya dari mana datang listriknya. Sedangkan kamar saja masih bercahayakan lampu teplok. Apakah mungkin sebetulnya desa ini sudah memiliki listrik, tetapi hanya cukup untuk menyalakan satu freezer saja? Kemungkinan lainnya adalah Para Betina Pengikut Iblis bermaksud buat kasih unjuk sumber energi alternatif. Sesuai dengan tema filmnya yang satanik, freezer tersebut mungkin saja ditenagai kekuatan gaib supranatural yang sulit untuk kita pahami. Freezer ini hanya satu bagian kecil sebenarnya dari sekian banyak kejanggalan yang justru bikin makin gue acuh sama cerita filmnya. Karena otak gue jadi overthinking, sibuk berasumsi dan berteori. Saking anehnya Para Betina Pengikut Iblis, gue sempat berpikir, jangan-jangan Mawar dan Hanggi ini sedang menjalani sebuah siksaan dalam tanda kutip. Siksaan di purgatori seperti yang dipertontonkan oleh film Rumah Kuntilanak tahun lalu misalnya. Atau Triangle arahannya Christopher Smith. Jika konsepnya memang kayak gitu, segala kejanggalannya menjadi masuk akal. Termasuk perilaku karakternya yang tampak tidak wajar. Tapi ternyata teori prematur gue langsung dibantahkan oleh film ini. Sebab hingga durasi berakhir nggak ada satupun penjelasan kalau keseluruhan cerita hanya sebuah alegori dari hukuman setelah mati. Sebegitu manipulatifnya film yang hadirkan Adipati Dolken ini sebagai setan. Sampai gue jadi berhalusinasi kemana-mana. Padahal barangkali melimpahnya kejanggalan Para Betina Pengikut Iblis memang disengaja agar penonton nantinya bakalan lebih fokus ke freezer atau kalung Baphomet portable misalnya. Sebuah umpan cerdas kalau memang demikian, untuk mengalihkan perhatian dari penceritaannya yang amburadul.
Para betina pengikut iblis ternyata emang selicik karakter setan yang diperankan oleh Adipati Dolken. Menutupi busuknya logika bercerita serta motif karakter-karakternya yang dangkal dengan iring-iringan parade adegan-adegan janggal. Jadinya percuma mau sekuen sadisnya yang dilabeli 21+ itu terus anggota tubuh buatan yang sebetulnya nggak jelek-jelek amat. Pada akhirnya kelebihannya juga malah ikut terbawa-bawa masuk ke jurang yang berisi bangkai film-film horor yang gagal. Apakah para betina pengikut iblis memang diniatkan untuk ditertawakan? Jika jawabannya memang iya, maka film berdurasi hampir 2 jam ini telah berhasil melaksanakan visi dan misinya dengan nilai perfect alias sempurna. Sebaliknya, apabila harapannya ingin dianggap sebagai film horor yang beneran serius, berarti para betina pengikut iblis ini juga sudah sukses membuat tontonan yang asal-asalannya itu berada di tingkatan brutal hingga mencederai akal. Alih-alih gue terhibur, setelah nonton kepala gue justru terasa pening berkat presentasi para betina pengikut iblis yang hancur. Film kita tuh film horor terutama. Sebenarnya ide-idenya itu menarik, potensial untuk jadi tontonan yang menyeramkan, menegangkan. Tapi terkadang eksekusinya itu terlihat pas kita nonton tuh ini film yang eksekusinya terburu-buru, tergesa-gesa. Padahal mungkin apabila dipersiapkan dengan matang dan gak buru-buru dalam membuat adegan demi adegannya, mungkin bisa saja film para betina pengikut iblis juga ini jadi film yang seenggaknya menghibur lah. Tapi sayangnya enggak. Kelihatanlah film ini sangat dieksekusi dengan tergesa-gesa. Jadi maka hasil akhirnya juga kelihatan. Thank you yang sudah mendengarkan podcast Kripik Film review para betina pengikut iblis yang haduh sekali lah. Sampai ketemu di podcast Kripik Film berikutnya, di episode review selanjutnya. Gua Rangga, thank you, ciao.